Ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan dalam ikhtiar kita dalam mendidik putra-putra kita di sekolah Nusa Boarding School. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada pembina yayasan Nusa Boarding School, Ustadz Fakih Edi Susilo, Hafizahullah Ta'ala. Kami berikan waktu dan tempatnya. Kepada Ustadz Fakih kami persilahkan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Bapak Ibu, orang tua santri Nusa Boarding School yang saya hormati, pimpinan sekolah dan para musyrif yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bertemu sekalipun lewat online, tapi insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang penting dalam rangka kita akan mendidik putra-putri kita yang ada di Nusa Boarding School ini menjadi lebih baik, ya, terutama dari sisi karakternya. Sebenarnya Nusa Boarding School ini telah mendahului dalam hal karakter building, ya, dalam pembangunan karakter, pembentukan karakter dibandingkan dengan unit-unit yang lain yang tersusun secara bertahap tapi lengkap dan terstruktur. Namun dari yayasan memiliki standar dan item-item yang dikehendaki untuk dibangun di dalam setiap siswa, siswi yang sekolah di lingkungan Yayasan Islam Nurul Sunnah ini. Sehingga pada beberapa waktu yang lalu, khususnya menjelang masuk sekolah, kita menyebarkan kuesioner yang berisi 63 pertanyaan terkait dengan 63 karakter pada Bapak Ibu sekalian, dan sudah ada respon dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan. Karena respon ini sangat penting bagi kami, bukan semata-mata kita ingin tahu skor dari 63 karakter itu, dan dari situ kita pula menjadi tahu potret putra-putri kita di seluruh unit yang ada di sekolah Nurul Sunnah ini. Tapi lebih dari itu, kita berharap dari skor yang kita dapatkan tempo hari menjadi bahan evaluasi dan renungan bersama bagi kita semua, baik sekolah, orang tua, murid, maupun siswa itu sendiri. Karena itu, kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian ketika kita mengedarkan kuesioner. Mohon pada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi kuesioner itu apa adanya,
menurut penilaian Bapak Ibu sekalian terhadap putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika berada di rumah. Tema hari baru sekitar 40% lebih ya, yang mengisi SOR, sehingga barangkali hasilnya belum menjadi gambaran seutuhnya secara umum tentang potret putra-putri kita, putra kita semua yang sekolah di Nusa Boarding School ini. Kami berharap ke depan Bapak Ibu yang mengisi kuesioner bisa lebih banyak, apalagi kalau bisa seluruhnya mengisi, ya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khairan. Dari hasil skor itu ada beberapa poin karakter yang nilainya masih cukup rendah, tapi ada juga beberapa karakter yang nilainya cukup tinggi. Karena itu untuk pencapaian pelaksanaan dan pembentukan seluruh karakter, kami melakukan suatu tahapan. Karakter-karakter mana yang akan kita dahulukan dan karakter mana yang mungkin kita tunda dalam beberapa waktu mendatang. Nah, kami berharap dalam pembentukan karakter ini juga ada kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian, khususnya ketika nanti ada jadwal perpulangan. Nah, karakter yang sedang dibangun di sekolah ataupun pondok ini harapannya juga diterapkan di rumah masing-masing. Karena itu pertemuan ini menjadi sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami karakter prioritas apa yang didahulukan untuk saat sekarang. Sehingga harapannya ketika pulang kontinuitas dari pelaksanaan karakter itu tetap terjaga dan anak-anak kita, anak didik kita harapannya semakin kuat ya di dalam menjalankan karakter itu menjadi pembiasaan dan harapannya nanti menjadi karakter, menjadi pribadi yang melekat di dalam diri putra kita semuanya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pimpinan Kepala Unit Nusa Boarding School, Rusuna, dan untuk itu kami mohon pamit dan kami ucapkan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas arahan dan sambutan dari Ustadz Fakih Edi Susilo hafizahullah ta'ala tentang pembinaan karakter ini. Kemudian memasuki acara berikutnya yaitu penjelasan program karakter yang akan dipaparkan oleh Ustadz Yasir hafizahullah ta'ala. Pada Ustadz Yasir, tempat dan waktunya dipersilahkan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada malam hari ini. Sebelumnya dari anak pribadi mengucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan sosialisasi program karakter di Nusa Boarding School. Baik, jadi menindaklanjuti dari yang disampaikan oleh Ustadz Fakih sebelumnya, kita di Nusa Boarding School memang sudah melakukan
monitoring beberapa adab dan ibadah. Nah, tetapi ketika monitoring itu harapannya adalah ketika mereka melakukan pembiasaan di pondok atau sekolah, maka seharusnya ketika di rumah juga melakukan hal yang sama. Maka akhirnya dikeluarkan survei yang terdapat 63 pertanyaan yang hasilnya ternyata tetap ada beberapa karakter di santri-santri kita yang masih perlu ditingkatkan. Baik, jadi sesuai yang disampaikan sebelumnya dari latar belakang masalah, jadi sebelumnya di sekitar pertengahan bulan Juli atau awal pekan pertama atau pekan kedua disebarkan survei 63 karakter untuk kepada semua orang tua di Nurul Sunnah. Jadi semua unit jenjang dikasih semua survei. Kemudian dari setiap orang tua mengisi dari survei tersebut. Nah, kemudian dari 63 karakter itu dikasih penilaian dari rentang 1 yang paling rendah, kemudian 5 yang paling tinggi. Nah, singkat cerita, dari 63 karakter yang ada di Nusa Boarding School masih terdapat beberapa karakter yang ternyata masih mendapatkan nilai rendah. Jadi di sini ada 7 poin atau 7 karakter. Yang pertama, menghadiri majelis taklim. Kemudian yang kedua terkait zikir pagi petang, sholat rawatib, dan sholat malam. Kemudian yang ketiga terkait tilawah, puasa sunnah, dan sholat duha. Keempat, terkait tidak mengejek atau menghina atau melakukan perundungan. Yang kelima, memberi nasihat dengan baik. Keenam, terkait kemandirian seperti mencuci pakaian sendiri dan juga kerapian tempat tidur dan tempat belajar. Jadi dari hasil isi survei tersebut didapatkan 7 karakter dengan skor terendah dari rentang 1 sampai 2,75. Nah, tetapi dari beberapa karakter tersebut sesuai yang didiskusikan dengan Yayasan Islam Nurul Sunnah termasuk juga dengan beberapa pimpinan unit lain, kami memilih 3 karakter fokus utama. Jadi dari 7 poin yang ada, yang di dalamnya dari 7 poin tersebut sebenarnya juga ada poin-poin detailnya ya, seperti di poin kedua ada zikir pagi petang, sholat rawatib, dan sholat malam. Nah, kemudian kita mencoba mengambil 3 karakter yang menjadi fokus utama dalam 1 bulan ke depan. Ini di dalam catatan ini adalah 1 bulan ke depan. Jadi yang pertama ada zikir pagi petang, kemudian ada sholat rawatib, dan juga ada sholat duha. Jadi 3 hal inilah yang akan menjadi fokus karakter utama. Kita terus-terusan mengingatkan kepada santri, mengajak kepada kebaikan, terutama 3 hal ini untuk 1 bulan ke depan. Dan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Habbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Jadi mungkin pasti dari beberapa orang tua banyak sebenarnya yang bertanya-tanya, kalau misalkan fokus dengan 3 karakter tersebut, bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau dari kami tadi sesuai harapan di awal ya, ketika pembiasaan yang di pondok ataupun di rumah itu harapannya terus dilakukan terus-menerus secara kontinu, baik dia di pondok atau di sekolah maupun di rumah maupun di tempat lain, itu senantiasa melakukan amalan tersebut. Maka harapannya amalan yang atau pilihan 3 karakter itu tadi terkait zikir pagi petang, kemudian terkait sholat duha dan juga sholat rawatib, harapannya itu bisa dilakukan secara kontinu. Selain itu dari ketiga amalan tersebut, misalkan yang pertama sholat rawatib itu dekat dengan sholat wajib. Jadi bisa selesai melaksanakan sholat wajib, bisa langsung melaksanakan sholat rawatib. Termasuk juga zikir pagi petang. Zikir pagi petang bisa dilaksanakan kapanpun,
Misalkan kalau nanti ketika udah kerja bisa dilakukan ketika perjalanan, dalam mengendarai kendaraan atau yang lainnya. Dan juga untuk sholat duha itu juga insya Allah mudah karena amalannya hanya bisa disempatkan ketika pagi hari. Jadi kita memiliki 3 karakter fokus. Yang pertama tadi sholat duha, kemudian yang kedua zikir pagi dan petang, dan yang ketiga sholat rawatib. Yang pertama terkait sholat duha. Di dalam hadis disebutkan bahwa manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha juga memiliki keutamaan. Kita dihitung bersedekah dengan 360 persendian. Di sini dari hadis riwayat Ahmad. Kemudian Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa di sini sahih lighairi. Kemudian bagaimana pembiasaan yang kita coba untuk sholat duha itu sendiri. Jadi untuk di jam sekolah, terutama di hari Senin sampai Jumat, kita ada kegiatan namanya morning spirit. Jadi morning spirit itu semangat pagi ya, semangat pagi. Isinya satu, kita ngecek ke kesiapan dari santri tersebut untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa santri tidak boleh masuk ke dalam kelas sampai kelasnya tersebut sudah selesai dilakukan piket oleh petugasnya. Kemudian yang ketiga, santri juga tidak boleh masuk di kelas, jadi di luar kelas ya, di depan kelas, ketika mereka belum melaksanakan sholat duha. Kemudian yang keempat, ada pembiasaan, jadi di gambar itu ada pembiasaan membaca zikir pagi, jadi untuk awalan bersama-sama. Kemudian yang kelima, ada juga motivasi dari santri untuk santri. Jadi setiap pagi, santri mendapatkan giliran untuk memberikan motivasi semangat kepada teman-teman yang lain, supaya mereka semangat gitu untuk menjalani 1 hari KBM. Kemudian yang terakhir, ada ustadz pendampingnya yang menyampaikan nasihat-nasihat berkaitan dengan ibadah, terkait amalan, kemudian mengingatkan kepada kebaikan, dan seterusnya. Dan kemudian di akhir pekan juga dilakukan pembiasaan di pondok oleh Pondok Nur Sunnah. Jadi diingatkan juga ketika waktu duha diminta atau dipersilakan untuk melaksanakan sholat duha di masjid. Kemudian yang kedua adalah zikir pagi dan petang. Maka di dalam surat Ar-Rum, Allah Ta'ala berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di waktu pagi hari. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, aku duduk-duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala mulai dari waktu sholat subuh hingga terbit matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari putra Nabi Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala mulai dari waktu sholat asar sampai terbenam matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini juga disebutkan keutamaan dari zikir pagi dan petang. Ini baru terkait zikir pagi dan petang, belum keutamaan-keutamaan dari setiap bacaan yang ada di dalam zikir pagi dan juga zikir petang. Terus bagaimana pembiasaan zikir pagi dan petang? Jadi tadi disampaikan untuk zikir pagi setiap di jam sekolah Senin sampai Jumat. Jadi ada di saat kegiatan morning spirit untuk awalan sampai semua santri hafal, maka bersama-sama untuk melafalkan itu. Ada satu yang memimpin, kemudian melafalkan sama-sama.
sampai santri benar-benar hafal dari bacaan zikir pagi dan petang. Kemudian untuk yang zikir petang, pelaksananya adalah atau pembiasaannya adalah setiap Senin sampai Jumat. Jadi setiap ba'da asar, selesai sholat asar, setelah zikir setelah sholat, kemudian zikir petang bersama-sama. Mungkin ketika yang zikir petang itu tidak seluruh bacaan zikirnya, tapi hanya sebagian, nanti sebagiannya itu dilanjutkan oleh santri. Sama juga terkait zikir petang, ada pembiasaan yang dilakukan di pondok terkait zikir petang. Nah, ini untuk bacaan zikir pagi dan zikir petangnya, mungkin banyak ya, ada yang dari Ustadz Yazid, kemudian ada yang Isnul Muslim, kemudian ada yang lain-lain. Nah, dari kami di Nur Sunnah menyeragamkan untuk bacaan zikir pagi dan petangnya. Kurang lebih untuk bacaan zikir pagi itu ada sekitar 17 bacaan. Kemudian untuk yang zikir petang terdapat sekitar 16. Baik, yang terakhir adalah sholat rawatib. Di sini disebutkan di dalam hadis yang artinya dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, saya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan sholatnya adalah sholat tatawwu atau sholat sunnah. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 728 dan 101. Kemudian 12 rakaat dalam sehari itu apa saja? Nah, di sini disebutkan dalam hadis walid Tirmidzi nahwu wazada arba'an qabla dhuhur wa rakataini ba'daha wa rakataini ba'dal maghrib wa rakataini ba'dal isya wa rakataini qabla sholatil fajr. Jadi menurut riwayat At-Tirmidzi dan hadis yang semisal dengannya dengan tambahan 4 rakaat qobliyah dhuhur, 2 rakaat ba'diyah dhuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 415 dan An-Nasa'i nomor 262. Nah, kemudian untuk pembiasaan sholat rawatib selama jam sekolah selesai KPM yang semula di jam 12.00, jadi sekarang kalau di Semarang itu jam duhur sekitar 11.46 ya, 11.47. Nah, maka KPM diselesaikan yang semula jam 12 dibuat jam 11.50 untuk persiapan sholat duhur, sehingga bisa melaksanakan sholat rawatib sebanyak 4 rakaat. Kemudian untuk yang asyar, jadi asar waktu sekarang itu sekitar jam 15.06 atau sekitar 15.07, maka selesai KPM dari santri diarahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat rawatib sholat qobliyah asar. Nah, termasuk juga yang subuh, maghrib, dan isya di pondok biasanya diingatkan untuk qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Kemudian kita sudah punya ya berarti 3 karakter tersebut. Terus bagaimana kita memonitoring atau memastikan bahwa semua karakter itu berjalan dengan lancar. Mungkin sebelumnya dari wali santri sudah pernah mendapatkan yang laporan yang itu ya, yang PDF. Nah, mungkin sedikit cerita kendala yang kami hadapi. Yang pertama adalah santri seringkali salah menginput gitu. Jadi salah menginput karena itu menggunakan Google Form. Jadi menginput dengan tanggal yang sama. Atau kita tidak bisa mengecek atau kesusahan mengecek kapan santri sudah mengisi atau belum. Jadi harus memeriksa secara manual. Maka kita coba membuat suatu aplikasi, kita namakan juga Nusa Bloom untuk karakter development. Jadi kita pantau beberapa karakternya. Yang pertama adalah sama seperti dengan karakter-karakter sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan sholat wajibnya atau sholat 5 waktunya. Jadi di sini ada 5 poin. Sholat subuh berjamaah dan hadir sebelum takbiratul ihram imam. Kemudian yang kedua sholat duhur sama berjamaah dan hadir sebelum takbiratul imam. Asar, maghrib, dan juga
isya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama karakter terkait sholat wajib tadi ya, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang memastikan ikut takbiratul ihram bersama imam. Kemudian yang kedua terkait ibadah sunnah. Jadi yang pertama ada sholat tahajud dan witir, kemudian ada sholat qobliyah subuh tadi ya, termasuk di 3 fokus karakter, itu termasuknya adalah sholat qobliyah subuh. Kemudian ada sholat syuruk atau duha, termasuk yang fokus utama. Kemudian di sini ada tahiyatul masjid. Nah, ini juga ada qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Jadi kita sunnahnya mengikuti tadi yang disampaikan di dalam hadis 12 rakaat sholat ya. Jadi ada 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, termasuk puasa Senin, Kamis, kemudian bersedekah, baca dzikir pagi, membaca dzikir petang, kemudian yang terakhir mendengar dan menjawab adzan. Jadi pengisiannya adalah setiap malam sebelum santri tidur sekitar kurang lebih 15 menitan, dipandu dengan musyrifnya Ustadz Abdullah dan Ustadz Zuhud atau Ustadz Zuhud, itu disiapkan untuk persiapan sebelum tidur, termasuk juga mengisi monitoring ini. Kemudian yang terakhir terkait adab dan akhlak, terkait makan dan minum sambil duduk, makan dan minum menggunakan tangan kanan, membaca bismillah sebelum makan dan minum, kemudian tidak meniup atau bernafas ke dalam wadah minum, dan merapikan tempat tidur saat pagi, kemudian berwudu sebelum tidur, membaca doa sebelum tidur menghadap sisi kanan, masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri, membaca doa sebelum masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, berjabat tangan dengan sesama jenis, maksudnya sesama laki-laki, kemudian mendoakan orang yang memberikan sesuatu, misalkan ketika diberikan sesuatu maka kita menjawab jazakallah khair. Kemudian segera mengakui kesalahan dan meminta maaf, dan yang terakhir memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini karakter-karakter yang ada di dalam monitoring karakter santri dari Nusa tersebut. Jadi selain kita juga memantau 3 fokus karakter utama, kita juga tetap melakukan monitoring. Jadi jangan khawatir, kita juga melakukan monitoring untuk karakter-karakter yang sudah ada atau yang lainnya. Baik, maka semula untuk yang 3 karakter utama, jadi sholat duha, dzikir pagi dan petang, dan sholat rawatib itu nilainya dari skala atau rentang 1 sampai 5, yaitu 2,25, 2,25, dan 2,5, maka kami menargetkan naik sekitar 70%. Jadi yang semula 2,25 jadi 4. Harapannya sebenarnya bagusnya adalah 5 nilai maksimalnya. Baik. Nah, kemudian bagaimana sinergi ya? Bagaimana sinergi atau peran orang tua, karena kan dari semua anak-anaknya itu dipondokkan ya, boarding school. Maka yang bisa orang tua lakukan adalah pertama, senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Jadi
kita semua, dari kami para guru, kemudian dari ayah dan bunda sekalian, tidak bosan-bosan gitu untuk terus mendoakan anak-anak kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim pun juga mendoakan Nabi Ismail alaihissalam dengan doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, kepada Allah, dan jadikanlah di antara anak turun kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Jadi seorang nabi pun juga, seorang Nabi Ibrahim yang anaknya itu adalah seorang nabi juga, tetap mendoakan anaknya, senantiasa mendoakan. Ada juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Di dalam surat As-Saffat ayat 100. Kemudian juga ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rob, jadikanlah aku dan dari anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rob, kami kabulkanlah doaku. Dalam surat Ibrahim ayat 40. Dan juga banyak sekali doa Nabi Ibrahim. Ada juga wajubni wabaniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Kemudian ada juga doa ketika mencapai usia matang. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Rob, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan engkau ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi mendoakan kebaikan itu bukan hanya ketika saat anak-anak aja atau saat masih kecil, tapi kita sebagai guru, nasihat anak pribadi, kemudian kita semua untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, terus senantiasa memotivasi, mendorong untuk melakukan kebaikan, jadi supaya naik kepercayaan dirinya. Bisa dengan memberikan pujian, mengucapkan kata sanjungan, atau reward ketika dari santri kita melakukan kebaikan. Di dalam hadis dikisahkan saat itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Tobaqot. Jadi saat itu Ibnu Mas'ud di usia anak-anak yang hampir balik sedang mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abu Muhid. Lalu ketika Ibnu Mas'ud sedang menggembala kambing, datang Nabi SAW dan Abu Bakar ketika sedang dalam pelarian dari kejaran orang-orang musyrik. Kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar keduanya berkata, "Wahai Ananda, apakah engkau punya susu yang dapat kami minum?" Apa jawaban dari Ibnu Mas'ud? Jawabannya adalah, sesungguhnya aku hanya orang yang diberikan amanah untuk menggembala, sehingga aku tidak dapat memberikan susu yang dapat kalian jadikan sebagai minuman. Nah, saat itu Ibnu Mas'ud jawab seperti itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah di antara kambing gembalaanmu ada anak kambing betina yang belum dikawini pejantannya? Maka Ibnu Mas'ud jawab, iya ada. Maka dibawakanlah kambing itu dan diusap oleh Rasulullah SAW, dan keluarlah susu dari anak kambing betina tersebut. Maka ketika selesai, Ibnu Mas'ud pun datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ajarkanlah kepadaku perkataan yang engkau bawa, yaitu Al-Quran. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya engkau adalah anak yang terpelajar. Maka saat itu juga Ibnu Mas'ud mempelajari 70 surat langsung dari Rasulullah SAW, dan tidak seorang pun yang mengalahkanku. Maka di dalam hadis tersebut diceritakan ya, ketika itu Ibnu Mas'ud, Rasulullah tidak
Ibnu Mas'ud yang meminta ilmu dari Rasulullah. Jadi meminta untuk atau ada keinginan untuk belajar tanpa diminta atau dipaksa. Nah, itu sudah merupakan prestasi sendiri bagi anak dan layak mendapatkan apresiasi berupa pujian, sanjungan, doa kebaikan ataupun mungkin reward atau hadiah. Jadi sekecil apapun, misalkan alhamdulillah sudah tahajud atau sudah melaksanakan sholat duha, zikir pagi, zikir petang, apapun itu kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka kita termasuk anak pribadi untuk senantiasa memberikan apresiasi. Harapannya dengan adanya apresiasi atas apa yang dilakukannya, sang anak akan termotivasi untuk terus melakukan kebaikan di masa yang akan datang. Baik, kemudian itu saja dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau jadi. Terima kasih kepada Ustadz Yasir atas pemaparan dari program karakter ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau yang mau ditanyakan, silahkan untuk menyampaikan di meeting kali ini. Bismillah, Assalamualaikum. Boleh tanya? Silahkan Bapak. Saya Tatang, anak dari orang tua dari Zaki Almadan. Saya mau tanya Ustadz, untuk yang tadi ada aplikasi karakter gitu ya, itu memang untuk dimonitoring sendiri atau untuk orang tua bisa ya? Gitu Ustadz. Jazakallah khair atas Pak Tatang atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini, jadi aplikasinya memang masih proses development atau masih dibangun juga. Jadi saat ini memang masih untuk dari guru dan dari santri dulu. Itu termasuk nanti fitur yang akan ke depan. Jadi dari orang tua bisa mengakses nilai-nilai itu ya terkait monitoring, adab, ibadah dan lain-lainnya. Iya, semoga bisa selesai bertahap. Baik Ustadz, terima kasih. Karena kan kalau untuk monitoring seperti itu, harapannya orang tua bisa real time juga ikut monitoring gitu kan. Syukron atas jawabannya. Ya siap, jazakallah.
Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan pada malam kali ini. Ya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian sosialisasi program karakter Santri Nusa Boarding School telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Fakih, kemudian Ustadz Yasir hafizahumullah ta'ala, dan kepada seluruh wali santri yang telah memberikan waktunya, perhatian, dan kehadiran di agenda kita pada malam kali ini. Kami berharap program karakter ini menjadi langkah bersama untuk mewujudkan lulusan Nusa yang berakhlak mulia, bertakwa, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki kompetensi teknologi yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung, terutama dari saya pribadi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Izin keluar. Iya.